Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, masih dalam suasana Lead from Home. Kita mau bahas bagian terakhir dari buku ini, Everyone Deserves a Great Manager. Oke, nah kita refresh dulu ya bahasa yang sebelumnya. Praktek yang pertama, develop leaders mindset. Nah, mindset kita mesti dilatih supaya bergeser dari mencapai hasil hanya melalui diri kita sendiri menjadi mencapai hasil melalui orang lain. Apalagi orang lainnya sekarang jauh-jauh dari kita ya. Oke, praktek yang kedua apa itu? Hold regular one on one. Ya, untuk meningkatkan engagement tim, kita perlu regular one on one. Nah, praktek yang ketiga, set your team to get result. Pastikan tim kita memiliki ownership terhadap targetnya dia dengan cara memastikan why, what, how dari targetnya bisa dia pahami dari sudut pandang dia. Yang keempat, create a culture of feedback. Berikan feedback secara reguler, feedback yang penguatan maupun feedback yang pengarahan. Ya, reinforcing sama redirecting feedback. Nah, yang kelima, lead your team through change. Terutama di kondisi perubahan seperti sekarang, kita perlu memastikan tim kita itu sebenarnya ada di kondisi atau zona yang mana sebelum kemudian kita memberikan treatment yang tepat. Ya kan, kata kuncinya sederhana, cepat-cepat menggeser atau dari kondisi status quo menjadi disrupsi masuk ke dalam zona adopsi. Di situ zona yang agak panjang, tapi disitulah mulai perubahan terjadi. Oke, nah ada praktek yang keenam, yaitu adalah manage your time and energy. Nah, praktek ini penting ya, mengapa? Karena peran sebagai team leader itu menghendaki totally different practices ya, terutama 5 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang kita masih suka juggling antara kerjaan yang kita masih harus turun dengan kerjaan kita sebagai team leader. Nah, padahal porsi sebagai team leader harusnya cukup signifikan sehingga pelan-pelan tim kita juga akan lebih mandiri untuk mencapai targetnya masing-masing sehingga secara kolektif kita bisa capai target bersama. Nah, juggling antara dua peran ini nih yang perlu menghendaki kita praktek yang keenam, yaitu apa? Pertama, manage energi. Nah, energi kita terbatas, kalau tidak di manage maka pelan-pelan tubuh kita ini akan mengalami penurunan kapasitas karena kecapean ya, kesehatan menurun ya, kapasitas berpikir juga terpengaruh. Maka untuk memanage energi ada 5 hal yang disarankan. Nah, oke, yang pertama. Jadi pertama adalah sleep. Nah, pastikan kita mengatur waktu kita supaya kita bisa tidur secara cukup waktunya dan memadai kualitasnya. Nah, karena biasanya orang suka problem di dua isu ini. Tidurnya tidak cukup ya, kemudian kalaupun mungkin cukup tetapi tidak memadai kualitasnya. Tidur yang nggak memadai itu bagaimana? Tidur yang sederhana kata kuncinya. Kalau kita bangun seger apa enggak? Nah, kalau kita habis tidur tapi bangunnya tidak segar, maka ada dua kemungkinan. Tidurnya tidak cukup, atau yang kedua, tidurnya tidak berkualitas. Nah, itu mesti kita perhatikan. Ini udah relax, relaksasi. Berikan waktu jeda di antara pekerjaan untuk relaksasi yang tujuannya bukan nonton TV aja, bukan nyantai-nyantai yang gak jelas, tapi relaksasi yang menghadirkan kembali energi kita. Misalnya dengan meditasi, berdoa gitu ya, beribadah yang dilakukan dengan mindful, kesadaran penuh sehingga akan menghasilkan energi baru. Yang ketiga, connect. Kita punya kebutuhan untuk connect dengan orang-orang lain, terutama orang-orang yang akan menambah kapasitas kita, meningkatkan energi kita, yaitu orang-orang yang mungkin sahabat, mungkin kolega satu kantor, atau mungkin komunitas yang setiap kali ketemu mereka energi kita bertambah. Biasanya pasti ada orang seperti ini. Kalau nggak punya gimana? Carilah orang-orang yang seperti ini. Yang keempat, move, bergerak. Ya, pastikan kita punya momen untuk bergerak. Apakah di pagi hari, tapi juga pastikan di tengah-tengah pekerjaan ambil waktu bergerak. Karena problemnya orang zaman sekarang, knowledge worker ini adalah kerjanya sering di balik meja, kerjanya sering pakai laptop aja, jarang bergerak. Nah, ini akan membuat tubuh kita mengalami penurunan kapasitas dalam jangka panjang. Yang kelima, makanan. Nah, atur makanan yang meningkatkan energi kita. Manage energi ini gak main-main, karena dalam jangka panjang pekerjaan kita akan makin bertambah dan makin harus berjuggling dengan berbagai situasi lagi, yang kalau tidak sejak sekarang kita mainkan energi kita, maka kita akan mungkin kehabisan energi dalam jangka panjang, sementara metabolisme tubuh terus berubah menurun gitu ya. Oke. Itu poin yang pertama, manage your energy.
Poin yang kedua adalah manage your time. Waktu kita harus di manage pula. Mengapa? Sekali lagi, karena kita mesti juggling antara kerjaan kita yang mesti harus turun kadang-kadang dengan kerjaan kita sebagai team leader. Nah, gimana caranya untuk bisa memanage waktu kita? Nah, di sini ada tipsnya nih. Pertama adalah pastikan ya kita punya waktu tiap akhir minggu untuk membuat perencanaan minggu ke depan. Apa yang kita rencanakan? Dua hal, aktivitas-aktivitas yang memang penting untuk kita turun langsung dan aktivitas yang penting untuk kita memanage tim kita. Jadwal-jadwal one on one mesti dimasukin. Kenapa? Karena dia kemungkinan kalah dengan jadwal rutin yang kita mesti turun langsung. Jadwal mau kasih feedback, jadwal mereview performance, jadwal untuk ngumpulin data untuk nanti kita pakai buat review kinerja, jadwal untuk menjelaskan why, what, how kepada tim kita, jadwal untuk mengevaluasi perilaku kepemimpinan kita minggu lalu. Nah, momen-momen yang penting ini perlu dijadwalkan, karena kalau tidak dia pasti kalah dengan aktivitas rutin kita yang lain. Nah, setelah kita buat aktivitas ini, yang kalau di dalam 7 Habit, oh ya, yang belum tentu 7 Habit, silahkan belajar 7 Habit, ada video, ada bukunya juga ya. Nah, kalau kita sudah belajar 7 Habit, ada istilahnya big rocks, batu besar. Ini sebenarnya metafora. Jadi waktu kita tuh suka dilambangkan dengan sebuah ember yang kemudian akan kita isi dengan dua jenis batu. Batu pertama besar, batu yang kedua kerikil-kerikil kecil. Nah, kerikil kecil itu adalah ibarat aktivitas rutin kita yang sudah ada sehari-hari. Nggak usah dicari juga datang sendiri. Ya, mungkin kalau di kondisi kayak work from home sekarang agak jarang atau menurun lah. Tapi kalau kondisi normal biasa kita datang ke kantor pasti banyak aktivitas rutin. Nah, bukan tidak penting ya, tapi ini hanya metafora bahwa kerikil kecil itu akan selalu ada. Nah, kerikil kecil akan selalu mengisi penuh ember kita dan tidak menyisakan waktu bagi hal-hal penting. Kapan kita mau one on one, kapan kita mau kasih feedback, kapan kita mau bikin perencanaan, kapan kita mau ngajarin tim kita tentang aktivitas manage your time and energy ini juga. Nah, ini mesti dijadwalkan duluan lalu diletakkan dalam ember waktu kita itu. Masukkan dalam jadwal kita semua jadwal hal penting tadi, baru organize the rest. Nah, itu praktek yang kedua ya. Jadi praktek pertama tadi manage energi, praktek yang kedua manage time. Nah, praktek yang ketiga di dalam praktek ini ya adalah pastikan kita ajak tim kita juga melakukan dua hal tadi yang sama. Ajak mereka untuk manage energi mereka, connect, relaksasi, ingatkan mereka untuk melakukan itu. Jangan hanya tugas-tugas saja, karena percuma ya, mesin yang tidak pernah dirawat tidak akan efektif dalam jangka panjang. Yang kedua, ajak mereka untuk meningkatkan kapasitas diri dengan cara meluangkan waktu-waktu yang penting untuk impact jangka panjang. Jangan hanya fokus menghabiskan waktu untuk aktivitas yang rutin, tapi aktivitas refleksi, aktivitas belajar, training, ya, luangkan waktu buat itu untuk sharing dengan anggota member kita. Nah, dalam jangka panjang praktek yang ke-6 ini akan memberikan energi bagi seluruh praktek yang lain. Gitu ya. Oke, nah, sudah tuntas bahasan kita lead from home menggunakan framework 6 critical practices for leading a team atau bukunya Everyone Deserves a Great Manager. Nah, kalau kita lihat ya, seluruh praktek ini sebenarnya terintegrasi yang akan memungkinkan kita tidak hanya bisa memimpin untuk masa kini tapi juga masa yang akan datang. Tidak hanya tim kita sukses sekarang tapi juga sukses nanti. Tapi kata kuncinya memang ada di judulnya, yaitu apa? Praktek. Nah, semua praktek ini hanya bisa menghasilkan hasil kalau dipraktekkan. Maka sekarang saatnya kita praktek ya. Boleh nonton lagi video-videonya kalau lupa, tapi segera praktekkan, segera lakukan. Kalau hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, that's good. Karena satu hal itu kalau dipraktekkan akan menghasilkan dampak yang akan mendorong kita mempraktekkan hal lain. Dan pada saat kita melihat bahwa kita mulai progressing, mereka pun akan terdorong untuk menjadi lebih efektif. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.